Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Mu'arifah dari Tadris Matematika 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi implisit menggunakan aplikasi Maple. Baik, akan saya jelaskan tentang fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk ini dia, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x pangkat 2 dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x pangkat 2. Selanjutnya saya akan membahas tentang ini dia, grafik fungsi. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat adalah 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari y negatif 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan beberapa plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya sebagai berikut. Ini dia, which plot implication atau fungsi x sama dengan a y sama dengan m n. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai a, b, m adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Sebentar, akan saya edit terlebih dahulu untuk memperbesar dan memperjelas dengan ukuran font 18 ya. Ini dia. Contoh praktek. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat. Maaf, saya ganti terlebih dahulu. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen negatif 10,10 dan y elemen negatif 10,10. Penyelesaiannya with plot dengan formatnya sebagai berikut. Nah, ini plotnya, akan saya enter, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia menunjukkan gambar nilai x dan y antara negatif 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4,4. Jadi tidak bisa melebihi batas dari interval tersebut. Selanjutnya yaitu contoh praktek. Gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat, saya ganti terlebih dahulu, tambah y kuadrat kali 2 sama dengan 25 dikali x pangkat 2
dikurang Y pangkat 2. Untuk X dan Y elemen negatif 4,4. Penyelesaiannya sebagai berikut. Maaf, ini tadi saya ganti sebagai pangkat 2. Nah, seperti itu. Dengan formatnya implicit plot, yaitu akan saya enter hasilnya seperti apa. Nah, ini dia menunjukkan suatu gambarnya. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati, karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan dipenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option numPoint. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Nah, akan saya enter hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Adapun contoh prakteknya yaitu diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Akan saya bahas di lembar berikut ini. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, muncullah suatu fungsi yaitu x kuadrat. Berarti dari perintah ini tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx dengan menggunakan mapel. Diperoleh grafik fungsi fx seperti pada gambar 5 sampai 12. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f dikurang f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0 jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Adapun contoh prakteknya, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Nah, ini dia, akan saya enter hasilnya seperti ini. Selanjutnya bawahnya, nah itu dia menunjukkan dari hasil perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f negatif x sama dengan negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian fx sama dengan x pangkat 3, termasuk fungsi ganjil. Sedangkan grafik fungsinya ditunjukkan pada gambar 5.13. Ini dia gambarnya, akan saya tunjukkan. Nah, ini dia. Maaf, ini yang 5 sampai 5.12. Untuk yang 5.13 seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.